Selamat sore, perkenalkan saya Ditya Kurnia Ramadan dari program studi PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Baik, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisa corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat produktivitas pada 3 perusahaan di Indonesia, baik hubungannya positif atau hubungan negatif. Company culture atau budaya perusahaan adalah seperangkat nilai inti atau core value dan praktik bersama yang mendefinisikan sebuah perusahaan, baik secara internal bagi karyawan maupun secara eksternal sebagai bagian dari citra publik perusahaan. Semakin terdefinisi dengan baik budaya perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menarik talenta terbaik yang memprioritaskan nilai-nilai bersama. Budaya perusahaan yang kuat mendorong karyawan untuk merasa berkomitmen pada pekerjaan mereka dengan menciptakan komunitas dan individu yang berpikiran sama, serta didorong oleh prinsip yang sama. Karyawan yang lebih terlibat ketika bekerja juga lebih mungkin untuk berhubungan satu sama lain dan memecahkan masalah secara efektif. Karyawan paling produktif ketika mereka merasa seperti anggota tim yang bernilai. Budaya yang kuat menciptakan tempat kerja yang beragam dan inklusif, di mana karyawan merasa kontribusi mereka penting. Rasa nilai ini dapat meningkatkan produktivitas, menghasilkan output yang konsisten, dan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Oke, kita akan masuk ke dalam analisa corporate culture. Berikut ini merupakan contoh dari 3 perusahaan di Indonesia yang memiliki corporate culture untuk mendukung employee behavior dan employee productivity. Yang pertama kita bahas adalah Gojek. Salah satu perusahaan startup di Indonesia yang terus berkembang hingga sekarang. Berikut beberapa budaya organisasi perusahaannya. Yang pertama adalah kecepatan. Budaya perusahaan Gojek adalah kecepatan, artinya segala kegiatan di Gojek harus dilakukan atau dikerjakan dengan cepat. Yang kedua adalah inovasi. Gojek menekankan di mana adanya keyakinan maka bisa dilakukan. Budaya perusahaan Gojek ini bisa membuat seluruh karyawannya untuk berimprovisasi, mencoba sesuatu yang baru, dan dapat berpikir dengan konsep yang berbeda. Yang ketiga adalah dampak sosial. Seperti yang sudah diketahui, Gojek mencoba memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Budaya perusahaan Gojek adalah dengan memberikan layanan jasa yang baik untuk masyarakat. Yang keempat adalah rasa bangga. Budaya perusahaan Gojek adalah dengan membangun rasa bangga pada karyawannya. Hal ini tidak hanya berkontribusi untuk membangun budaya organisasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan, keterlibatan, hingga loyalitas karyawan. Yang kelima, komunikasi yang kredibel. Budaya perusahaan Gojek adalah membangun komunikasi yang kredibel. Hal ini dilakukan dengan memberikan pedoman komunikasi yang bisa diterapkan oleh setiap karyawan di perusahaan. Kemudian perusahaan kedua yang akan kita bahas adalah Cisco Indonesia. Cisco merupakan peringkat pertama dalam inaugurasi Indonesia Best Workplace 2022 oleh organisasi Great Place to Work. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan bersertifikat dan kepercayaan tinggi, serta budaya tempat kerja yang berkinerja tinggi. Berikut ini merupakan beberapa corporate culture yang mendorong mereka mendapat peringkat pertama sebagai Indonesia Best Workplace 2022. Yang pertama adalah conscious culture. Conscious culture adalah cara hidup di Cisco yang membantu karyawan dalam menumbuhkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungan. Karyawan merasa bertanggung jawab dan diberdayakan. Seluruh tim di Cisco mempraktikkan berbagai ritual untuk menciptakan perasaan tujuan bersama selaras dengan misi perusahaan, kepercayaan satu sama lain, dan keyakinan akan masa depan perusahaan. Yang kedua adalah standout assessment. Standout assessment mendorong karyawan untuk menghubungi manajer mereka setiap minggu untuk percakapan yang terfokus tentang sentimen, prioritas, dan cara kerja mereka.
Lalu, apa yang mereka sukai, apa yang mereka benci, dan dukungan yang mereka butuhkan. Hal ini menciptakan peluang untuk percakapan terbuka dan bagi karyawan serta pemimpin untuk memahami harapan dengan jelas. Yang ketiga adalah whole you. Karyawan didorong menjaga diri mereka sendiri dan berinvestasi dalam semua aspek kesejahteraan fisik, sosial, emosional, dan keuangan, sehingga mereka dapat jadi yang terbaik di rumah dan di tempat kerja. Yang keempat adalah day for me. Karyawan meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri pada hari-hari yang telah ditentukan. Yang kelima adalah time to give. Memberi kesempatan bagi karyawan untuk menemukan makna dan tujuan di luar pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian perusahaan yang ketiga yang akan kita bahas adalah DHL Express Indonesia. DHL Express Indonesia masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapat penghargaan Indonesia Best Workplace selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini tidak terlepas dari budaya kerja perusahaan tersebut yang berfokus pada karyawan, serta menempatkan karyawan serta kolega mereka sebagai aset dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Salah satu kunci keberhasilan strategi ini adalah program mereka yang dinamakan dengan Certified International Specialist atau CIS. Program CIS diluncurkan pada tahun 2009 untuk mengembangkan DNA budaya dan perkembangan berdasarkan fokus serta kepercayaan pelanggan. Program ini mencakup pelatihan inspiratif dan konten interaksi yang ditawarkan oleh eksekutif senior serta mendorong dan menghargai perilaku kritis bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat sore.